Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, kekuatan, dan terutama dengan nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa merasakan, mendapatkan dan merasakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, baik nikmat sementara di dunia ini maupun nikmat yang kekal abadi nanti di akhirat dalam keridaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Memang bulan suci Ramadan ini ketika sampai pertengahan dan mulai menurun, biasanya juga jamaah juga sudah mulai menurun, yang berarti mengurangi semangat kita di dalam beragama, dalam melaksanakan ibadah. Ada prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan bahwa Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang menurunkan rasulnya, yang menurunkan nabinya, membawa petunjuk dengan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan di atas segala agama. Artinya untuk tetap kita perjuangkan, untuk tetap kita laksanakan agama ini, agama Allah, agama Islam, agar agama Allah ini tetap jaya di atas agama-agama yang lainnya. Karena agama Islam ini agama diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam ayat ini, wa kafa billahi syahida, meskipun hanya Allah yang menjadi saksi bagimu. Artinya andai kata kita hanya sendiri saja di masjid ini, tetap juga kita laksanakan ibadah dengan baik, dengan khusyuk, ya. Itu prinsip kita. Jadi tidak mesti kita bersemangat kalau banyak orang. Nah, kita tetap bersemangat. Banyak orang, sedikit orang, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, meskipun kau sendiri, tetap kita bersemangat. Malam ke-19 bulan suci Ramadan, judul ceramah kita adalah memelihara dan mencintai lingkungan adalah tanggung jawab umat manusia. Jamaah, tapi teristimewa kita umat Islam, karena agama kita sangat menganjurkan untuk menjaga dua hal, yaitu hablum minallah, hubungan dengan baik kepada Allah, wa hablum minan nas, dan wa hablum minal alamin. Perbaiki hubungan baik kita dengan Allah, disebut hubungan vertikal, dan perbaiki hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan atau hubungan horizontal. Nah, itu prinsip kita yang perlu dua hal yang dijaga. Di dalam Quran surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Dan carilah kebahagiaanmu dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah untuk kebahagiaan akhirat. Nah, jadi kita itu dalam Al-Quran
diperintahkan, diingatkan untuk mengutamakan kepentingan akhirat, ya. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan kau melupakan kebahagiaanmu di dunia. Tapi di sini yang diperintahkan dalam Al-Quran terlebih dahulu untuk kebahagiaan akhirat, karena kebahagiaan akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik daripada kebahagiaan dunia, karena dunia hanya sementara, akhirat kelak. Ada prinsip yang sering dikemukakan orang bahwa kita harus menjaga keseimbangan hidup, keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat. Itu standar kehidupan perjuangan yang standar, seimbang dunia dan akhirat. Kalau kita mau super standar seperti disebutkan dalam ayat ini Al-Kahf 177, utamakan kehidupan akhirat, maka kehidupan duniamu ikut. Tapi orang yang mengutamakan kehidupan dunianya belum tentu ikut atau tidak ikut kehidupan akhiratnya. Itu prinsip yang perlu kita jaga. Wasin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah, berbuat ihsan, beramal soleh, beramal jariah, ya. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah memberikan kita banyak nikmat. Diri kita ini diberikan nikmat oleh Allah, diberikan nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat pikiran, nikmat hati untuk merasakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Jadi kita itu diperintahkan berbuat baik atas karena Allah berbuat baik kepada kita. Itulah yang sering kita untuk diingatkan dalam agama kita bahwa kita berbuat segala sesuatu itu karena Allah, ya, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kita ini, apa yang kita miliki adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tabghil fasada fil ard. Ini kena tadi judul kita. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kerusakan di sini termasuk kerusakan kejahatan terhadap sesama manusia. Jadi berbuat dosa itu kerusakan, memutuskan hubungan silaturahim, berbuat fasik, berbuat munafik dan sebagainya, berdusta dan sebagainya, itu kerusakan. Dan kerusakan terhadap lingkungan. Ya. Nah, kita dilarang. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan, ya, termasuk tadi berbuat kerusakan, menzalimi sesama manusia ataupun menzalimi alam sekitar kita, hewan dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, kita diingatkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Perbuatan tangan manusia ini maksudnya karena ulah manusia, ya, kekuatan manusia. Jadi di manusia di sini, tangan manusia di sini, aydin nas adalah kekuatan manusia. Semua perbuatan manusia karena pikirannya, karena perbuatan tangannya langsung, ya, karena pikirannya, ya, idenya, gagasannya dan sebagainya, ya. Itu karena ulah manusia. Artinya manusia membuat kerusakan di baik di daratan maupun di lautan, ya. Liusikahum ba'dallasi amilu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, ya, agar manusia merasakan akibat perbuatan dosanya sebenarnya. Ya, buat kerusakan itu adalah perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa manusia, maka Allah menurunkan musibah. Nah, seperti yang baru-baru terjadi yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh itu, ya, karena penggundulan hutan, maka terjadilah banjir, ya.
yang menyebabkan banyak korban, ya. Apa tujuannya? Agar manusia itu bisa kembali kemana? Kembali kepada Allah, kembali sadar, kembali bertaubat kepada Allah, ya, atas segala perbuatan dosanya, agar menghentikan perbuatan dosanya, kerusakannya itu, ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya, itu orang yang korban banjir sebenarnya bukan dia yang melakukan pembabatan dan penggundulan hutan, tapi kenapa dia yang tertimpa? Itu karena dia tidak mencegah, ya. Tidak mencegah, tidak melarang orang yang melakukan kerusakan. Itulah pentingnya untuk untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya melarang orang berbuat dosa, mengajak kepada amal saleh, perbuatan baik. Karena tidak mencegah, ya, maka dia tertimpa. Itu bahayanya. Kalau ada orang di sekitar kita melakukan perbuatan dosa, wajib kita cegah kalau kita tahu, ya. Karena kalau Allah menurunkan asapnya, akibat dosanya itu semuanya akan terkena, ya. Bukan saja orang yang berbuat kejahatan, tapi tentu saja orang yang berbuat dosa, berbuat salah, merusak lingkungan, itulah yang akan menanggung akibatnya yang lebih besar. Karena nanti di akhirat, nanti dia bertanggungjawabkan, ya, bertanggungjawabkan. Kalau kita yang terdampak, ya mungkin tidak, ya paling ditanya-tanya, kenapa kamu melihat-lihat saja orang melakukan kerusakan, tidak mencegah, akibatnya kamu tertimpa musibah di dunia. Tapi nanti akibatnya di akhirat lebih besar kepada orang yang melakukan itu. Maka berjalanlah di muka bumi, lihatlah lingkungan sekitarnya, bagaimana akibat perbuatan kejahatan manusia, ya, maka dia akan tertimpa musibah dan sebagainya. Fansur kaifa kana akibatul mukatsibin. Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat dusta, yang berbuat dosa, ya, itu akan terjadi kerusakan. Kita itu dilarang merusak lingkungan sebenarnya. Kalau kita mengatakan lingkungan ada dua macam, yaitu hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Ya. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu sesama manusia, kemudian sesama makhluk berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yarhamukumullah, maka yarhamukum man fis samai, maka kamu akan disayangi yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Yaitu Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Pertolongan malaikat itu nyata. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar dulu di bulan suci Ramadan itu disebutkan dalam Quran, Allah menurunkan pertolongan malaikat 3.000 malaikat, kemudian menyusul berikutnya sampai 5.000 malaikat yang menolong Nabi dalam perang Badar sehingga dia mendapatkan kemenangan. Dan malaikat itu selalu menyertai orang-orang yang beriman, ya. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.